Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hidayatan wa hudan linnas wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa tafriqan bainal haqqi wal batil wa basyiran wa nadhiran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo pemirsa Sobat Fakta Channel, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa berada dalam naungan rahmat, limpahan rizki, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Laka Zikra, di channel Pusat Analisis Kajian Strategis mengulas fakta aktual dan tentunya menghadirkan solusi yang paripurna. Pada pagi yang insya Allah diberkahi ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang BUMN berguguran. Kenapa? Ada apa gitu? Nah, omong-omong tentang BUMN, kemarin bertepatan pada tanggal 14 April, ulang tahunnya BUMN yang ke-25. Nah, pada peringatan kemarin, Presiden Joko Widodo itu memberi harapan gitu kepada BUMN. Ia berharap bahwasanya BUMN ini harus menjadi benteng ekonomi dan lokomotif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Itu harapan daripada presiden kita. Tapi kita harus juga melihat ya, apakah track record daripada BUMN ini sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh presiden gitu ya. Karena melihat belakangan ini BUMN itu punya segudang masalah yang dimulai dari korupsi, kemudian hutang, dan lain sebagainya. Nah, maka pada pagi ini kita akan mencoba mengulas nih, sebenarnya ada permasalahan apa sih BUMN ini? Dan insya Allah juga akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Solahuddin. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita. Sebelumnya saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Alhamdulillah di bulan Ramadan ini meskipun, aktivitasnya padat, Allah ngasih kepada kita, eee, kenikmatan yang tidak terhingga, nikmat iman, Islam, dan kesehatan ini. Jadi pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama ya. ya benar sekali ya Ustadz ya. Apalagi ini kita membahas BUMN gitu, yang mana menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Bisa dibilang begitu ya, Stat ya. Ya, Nah, dan sebelumnya seakan-akan ya, banyak masyarakat yang mungkin, tanya-tanya gitu kan, apa kaitannya BUMN yang berguguran dengan syariat Islam, gitu. nggak iya. Seakan-akan nggak ada sambungannya. Iya itu ibarat kata mata koin yang berbeda gitu ya, Stat ya. Padahal itu dalam Mhm, kepingan yang sama. Nah, mhm. sebelum kita jauh mendiskusikan lebih dalam, saya ingatkan kembali kepada para pemirsa untuk subscribe, like, dan share channel ini karena supaya opini Islam itu makin menyebar dan tentunya itu akan menjadi ladang pahala bagi kita semua gitu ya. Nah, Nah, tak panjang kalam lagi, saya akan menyerahkan pemaparan materi pada pagi ini kepada Ustadz Muhammad Solahuddin. Tafadhol Ustadz pemaparannya. oke. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin rusydi wa a'dhim min syarri nafsi. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Izin share screen bisa ya? Oke. Baik, saya, diminta, eee, untuk mendiskusikan ber ber apa,
berbagi berkenaan dengan BUMN yang berguguran. Eee, Ketika ini saya sampaikan ke teman-teman, eee, pakar ekonomi, "Loh, ente kan bidangnya ekonomi syariah, kok membahas tentang BUMN itu yang berguguran itu apa kaitannya?" Ya ikuti aja, channel ngaji subuh. Itu. Jadi, eee, banyak BUMN berguguran itu ada apa gitu ya. Di muslimahnews.com ini disebutkan bahwa sejumlah BUMN itu mengalami rugi dan pailit gitu ya. Di antaranya apa aja, Istaka Karya, Merpati Airline, Industri Sandang Nusantara, itu semuanya itu, eee banyak yang berguguran ya. Kemudian juga beberapa, eee, BUMN-BUMN lainnya juga mengalami, kondisi yang tidak baik-baik saja. Eee, di antaranya adalah misalkan industri gelas, kertas Kraft Aceh, kemudian juga ada pembiayaan armada itu. Jadi, menarik pada sekitar insyaallah, menjelang 1 jam ke depan kita mudah-mudahan bisa mendiskusikan tentang hal ini. Jadi, kalau kita merujuk kepada definisi BUMN, itu sampai sekarang undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Apa itu BUMN? BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Ya, jadi badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jadi bisa seluruhnya, bisa sebagian besarnya. Jadi ini definisinya masih definisi yang kapitalistik ya. Karena apa? Karena sebagian besar modalnya milik negara itu kalau dalam sistem ekonomi kapitalis itu, kalau lebih dari 50%, misalkan 51% modalnya, maka otomatis, perusahaan itu yang menentukan adalah sebagai pemodal yang paling besar, seperti itu. Kalau dalam Islam tidak modal seperti itu. Nanti kita bahas insya Allah lebih lanjut. Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, gitu. Kemudian dan kegiatan utamanya, maksudnya dari kekayaan negara yang dipisahkan itu artinya kalau nanti ternyata BUMN-nya itu pailit, pailit itu bangkrut, maka ya hanya modalnya saja yang digunakan untuk menutup utang. Misalkan utangnya lebih besar daripada kekayaan termasuk modal BUMN, maka, digunakan untuk menutup masih kurang, ya sudah, nggak bisa dituntut lagi. Nah, ini juga tidak sesuai dengan, perspektif ekonomi syariah. Dari definisi ini saja sebenarnya ada beberapa catatan-catatan yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya, definisi BUMN itu adalah kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, istilah mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ini bisa dalam artian, hak milik publik dan yang kedua adalah, yang itu menjadi, eee, BUMN yang strategis untuk kepentingan, defense. Defense itu apa, pertahanan negara ya, pertahanan negara, kemudian juga, produksi yang penting itu, termasuk dalam hal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Nah, itu perlu ada BUMN. Maka, ini definisi perspektif Islam loh ya. Tapi kalau dalam perspektif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini perlu dilihat dari, penjelasannya. Ya. Itu beberapa catatan-catatan penting dari definisi BUMN. Jadi setidaknya ada 3 catatan penting, sampai 4 catatan penting dari definisi BUMN ini, yang kalau, catatan itu dilihat dari perspektif ekonomi syariah, seperti itu.
Oke, saya lanjut ya. Untuk kontribusi dan tujuannya, BUMN ini dalam undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang jadi catatan penting. Benarkah seperti itu? Nah, ini jadi catatan. Kemudian, karena itulah BUMN tidak hanya perusahaan yang mencari laba saja, tapi juga dapat berupa perusahaan nirlaba yang memiliki tujuan untuk menyediakan barang maupun jasa untuk masyarakat. Nah, ini penting. Jadi BUMN itu memang ada dua. Yang pertama adalah sebagai sumber penghasilan negara, artinya termasuk dalam pos APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu pos pemasukannya itu berasal dari BUMN. Bukan malah justru sebaliknya, seperti sekarang ini, malah justru menggerogoti BUMN, menggerogoti APBN. Ya. Kalau BUMN itu harusnya sebagai sumber pendapatan negara, gitu ya. Nah, tapi malah justru menggerogoti APBN. Jangan sampai seperti itu. Ini yang pertama. Jadi mencari laba. Lalu yang kedua adalah perusahaan nirlaba. Nirlaba itu tujuannya adalah menyediakan barang maupun jasa untuk masyarakat. Ya. Misalkan melakukan operasi pasar. Nah, itu adalah lewat BUMN yang nirlaba itu. Kok harga terlalu tinggi, harga terlalu rendah, nah itu dilakukanlah operasi pasar. Nah, itu fungsi BUMN diantaranya seperti itu. Oke, dua hal fungsi BUMN. Sebagai sumber pendapatan negara, APBN, income, yang kedua adalah nirlaba, perusahaan nirlaba, tujuannya adalah menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat. Oke, apa permasalahan-permasalahan yang ada pada BUMN? Sebenarnya permasalahan-permasalahan dalam BUMN itu ada banyak ya. Ini contohnya kasus suntikan dana untuk reformasi BUMN, apa memang solutif gitu ya. Nah ini kan, ini tidak hanya dari, jadi ketika ada BUMN yang kolaps, itu tidak hanya disuntik dari APBN negara, tapi justru juga malah disuntik dari bank, Bank Asia, Asia Pembangunan, Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank, ADB. Jadi ini dijelaskan BUMN mendapatkan kucuran dana dari ADB. Ya. Berapa? Yaitu 500 juta US dollar atau setara dengan 7,8 triliun. Nah, ini digunakan untuk mereformasi BUMN. Tapi apakah memang ini solusi? Nah, ini jadi pertanyaan juga ini. Kemudian juga ada privatisasi BUMN. Nah, ini dengan adanya privatisasi BUMN ini, apakah ini merupakan sinyal, gitu ya, sinyal yang menunjukkan bahwa ekonomi kita itu menganut paham liberal, ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi itu kan sistem ekonomi kapitalis itu kan mazhabnya banyak itu. Tapi mazhab yang besar itu mazhabnya Adam Smith sama Keynesian itu. Jadi dalam mazhab Adam Smith itu disebut sebagai neoliberal. Neoliberal itu ciri khasnya adalah pemerintah itu hanya sebagai regulator saja. Itu liberal dan neoliberal itu seperti itu. Jadi termasuk kesehatan, pendidikan, itu modelnya adalah kalau dalam sistem ekonomi kapitalis yang neoliberal bermadhab Adam Smith itu negara hanya mengatur saja, mengelola, semuanya ditanggung oleh rakyat, seperti itu. Tapi kalau sistem ekonominya sistem ekonomi kapitalisnya Keynesian itu lebih dekat kepada sosialis. Ya, kapitalis berbau sosialis.
terkenal dengan namanya welfare state. Gitu ya. Madhabnya disebut sebagai madhab welfare state. Welfare state itu negara berkesejahteraan, di mana eh, pendidikan, kesehatan, keamanan itu ditanggung oleh negara. Jadi pendidikannya gratis, kesehatannya juga gratis, gitu ya. Tapi sumbernya dari pajak rakyat. Ya, pajak rakyat itu kalau di negara-negara Skandinavia itu bisa mencapai 40%. Nah, kaitannya dengan privatisasi BUMN ini adalah termasuk ekonomi bukan yang model Keynesian itu, tetapi kapitalis ya, neoliberal, yaitu dari madhab Adam Smith, turunan dari madhab Adam Smith. Nah, kalau di sini disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan privatisasi tahunan untuk 5 BUMN kepada DPR, ya, maka ini ada indikasi memang apa merupakan tangan panjangnya dari ekonomi liberal. Ya, lima BUMN yang dimaksud adalah PT Waskita Karya, PT Adikarya, PT Bank Tabungan Negara, PTN, PT Semen Indonesia, dan PT Semen Kupang. Ini BUMN yang strategis ini. Waskita Karya, Adikarya, itu kan proyek kontraktor-kontraktor yang itu insya Allah bisa sebagai lumbung atau pendapatan negara itu. Ya, kalau pengelolaannya benar. Kemudian PT Semen Indonesia, Kupang, Semen Kupang, itu semuanya eh, kalau eh, semuanya pembangunan itu membutuhkan semen. Jadi ini termasuk tempat BUMN yang strategis sebagai pemasukan negara. Bentar. Nah, jadi permasalahan yang ada itu yang pertama tentang utang yang menggunung. Ya. Jadi lebih dari 2.000 triliun itu uang semuanya itu, nggak daun. 2.000 triliun. Jadi dari sekian banyak gunungan utang yang tertera di neraca laporan keuangan BUMN itu sebanyak lebih dari 850 triliun itu merupakan utang luar negeri. Dari 2.000 triliun itu 850 triliunnya itu utang luar negeri. Namanya utang luar negeri itu pakai dolar. Kalau dolarnya lagi tinggi, maka utangnya otomatis ikut naik. Ya, utangnya ikut naik. Tapi kalau dolarnya lagi turun, ya ikut turun. Biasanya sih ketika mau bayar utang itu dolarnya naik. Ya, memang ada indikasi ketersengajaan dinaikkan dolarnya, dilemahkan rupiahnya. Sehingga ketika bayar utang itu kelihatan tinggi. Dan yang selanjutnya, ini termasuk riba, ditambah riba ini. Jadi tidak sekedar utang, tapi juga plus riba. Plus ada indikasi beberapa regulasi-regulasi itu yang draftnya dibuat oleh yang memberikan utangan itu agar disahkan oleh DPR ya, maaf. Ya, draft-draft tentang pengelolaan sumber daya alam, BUMN dan seterusnya. Jadi ke depan ini kayaknya saya prediksi undang-undang tentang BUMN itu akan mengalami revisi, perubahan. Dan revisi atau perubahannya itu bisa jadi kemungkinan uh, cenderung condong ke privatisasi, swastanisasi. Artinya BUMN itu diarahkan untuk menggunakan kerangka dari paham ekonomi liberal itu. Mudah-mudahan tidak, tapi ini sedang dipersiapkan blueprint ya, blueprint sekitar 10 tahun ke depan, ya, 10 sampai 25 tahun ke depan itu BUMN itu kayak apa itu 10 tahun mungkin ya, 10 tahun. Blueprint itu biasanya 10 tahun. Nah, blueprint tentang BUMN ke depan itu bagaimana? Core value-nya, core value itu nilai-nilai intinya itu apa?
kemudian tata kelolanya, kemudian bagaimana pengelola BUMN itu merasa nyaman dari sisi infrastruktur, dan yang ketiga tentang kesejahteraan dari kementerian. Jadi ini kayaknya ke depan itu kemungkinan sih kalau ini jadi disahkan, itu kemungkinan BUMN ini sebagai sumber bagi-bagi uang untuk kementerian-kementerian yang lainnya. Ya. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Eh, Kemudian jadi nanti kalau seperti itu ya jadi timbul masalah baru lagi. Jadi termasuk permasalahan dalam BUMN itu adalah kesalahan dalam pengelolaan. Jadi badan usaha milik negara itu sekarang ini itu seperti perusahaan besar, ya, perusahaan besar yang mengelola sumber daya alam. Nah, namanya badan usaha ya, berarti ya memang perusahaan besar, korporasi besar yang mengelola sumber daya alam. Jadi siapa yang berhak menjabat pimpinan, maka akan terjadi lobby-lobby dalam sistem oligarki. Jadi Ahok pernah mempertegas hal itu. Itu ada lobby-lobby direksi kepada menteri. Nah, ini juga dipertegas oleh mantan Menteri BUMN yaitu Dahlan Iskan yang mengatakan bahwa siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan direksi itu pasti ada unsur politiknya, gitu ya. Itu sudah rahasia umum itu ya. Sebenarnya dia itu tidak capable, tapi pernah berjasa kepada pimpinan, kepada siapa, gitu ya, pada pejabat tertentu. Nah, terus akhirnya karena dia sudah berjasa, maka dia ditempatkan sebagai direksi. Ya. Dewan komisaris atau dewan apa gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau modelnya adalah politik dagang sapi seperti itu, ya, maka akibatnya gaji berikut tunjangan para direksi dan jajaran bawahnya itu akan sangat tinggi. Sebaliknya, utang yang sudah menjadi mentalnya menjadi solusi setiap terjadi resesi, maka wajar utang BUMN itu melambung tinggi hingga titik yang mengalami kejatuhan. Ya. Itu permasalahan yang ketiga atau keempat itu tadi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah negara lemah dalam pengawasan pengelolaan tata kelola BUMN. Jadi BUMN itu dipaksa, misalkan seperti pandemi kemarin, BUMN itu ibarat sapi perah. Bagaimana agar hasilnya BUMN itu digunakan untuk menyelamatkan kondisi COVID, misalkan seperti itu. Yang harusnya bukan bidangnya untuk membangun rumah sakit, itu dipaksa untuk membuat rumah sakit, misalkan seperti itu. Beserta isinya, beserta biayanya semuanya. Nah, akhirnya kan jadi keuangannya di kacau balau itu. Nah, negara dalam sistem sekarang ini itu berperan sebagai regulator atau wasit. Ya, ini ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis yang liberal itu. Ya, demi terwujudnya keadilan perusahaan tersebut. Jadi ini penting ya. Negara lemah dalam pengawasan pengelolaan BUMN. Nah, ke depan ini semakin ketat. Pengelolaannya sebenarnya ketat. Cuman pengelolaan BUMN ini mudah-mudahan tidak dalam kerangka sistem ekonomi kapitalis liberal. Mudah-mudahan. Kemudian, tapi kemungkinan kecil. Tetap dalam kerangka sistem ekonomi kapitalis liberal kayaknya. Solusinya apa? Solusinya diantaranya catatan adalah bahwa meliberalisasi pengelolaan sumber daya alam itu dalam pandangan Islam itu adalah sebuah kezaliman. Kezaliman itu berlanjut dengan menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan APBN. Sekali lagi, pajak itu bukan kembali kepada rakyat, malah hak-hak rakyat itu dikebiri istilahnya. Ya.
Contohnya apa? Subsidi kesehatan dicabut, subsidi BBM dicabut, subsidi pupuk dikurangi. Padahal sumber pendapatannya pajak berasal dari rakyat. Ya, ditambah lagi pajaknya sudah dipungut, dikorupsi lagi. Bahkan ada muncul surat edaran larangan flexing ya. Flexing itu apa? Eh, me, memperlihatkan kekayaan, ya, bangga bahwa punya Robicon, punya mobil mewah, rumah megah, dan seterusnya itu ya. Kemudian jalan-jalan kemana, kemudian difoto, ditampang di Twitter atau di Instagram, TikTok dan seterusnya. Nah ini adalah akibat dari apa? Dapat dana atau dapat pendapatan orang-orang itu, gitu ya. Istilahnya abu-abu ya, abu-abu. Akhirnya ya penggunaannya seperti itu. Nah, dalam Islam itu BUMN sangat bersinergi dengan negara. Bahkan justru BUMN itu, badan usaha milik negara itu tidak sekedar sinergi, tapi tangan panjang, gitu ya, tangan panjang dari khalifah, ya, untuk mewujudkan kehidupan yang kesejahteraan dan membahagiakan rakyatnya. Jadi harus dalam perspektif sistem Islam, yaitu pertama bahwa negara eh, sebagai khalifah itu apa khalifahnya itu sebagai pemangku kebijakan tertinggi itu mendapatkan amanah untuk mengelola BUMN itu, termasuk BUMN itu sesuai dengan syariat Islam untuk kebahagiaan rakyatnya, kesejahteraan ya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah penggembala dan dia, imam itu akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya yang digembalikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Nah, berdasarkan hal ini sebenarnya hubungan antara negara dengan rakyat itu bukan hubungan mitra bisnis seperti terjadi saat ini. Ya, mitra bisnis itu begini, negara dan rakyat itu seperti jual beli gitu loh. Misalkan contohnya minyak, gitu ya. Minyak itu mengikuti harga pasar. Loh kok bisa mengikuti harga pasar? Berarti eh, itu kayak penjual dan pembeli dong. Iya, memang saat ini misalkan jual beli minyak itu bukan dari rakyat kepada dari negara kepada rakyat, gitu ya. Tapi memang itu dari penjual kepada pembeli. Gitu ya. Transaksinya adalah transaksi jual beli. Dan kerangkanya juga kerangka bisnis, gitu ya, kerangka bisnis. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama karena minyak itu kan kebutuhan yang mendasar bagi rakyat sekarang ini, baik rakyat yang kecil maupun rakyat yang dari skala strata, gitu ya. Jadi semestinya artinya gini loh, kalau tidak ada minyak itu kan jadi susah, gitu ya. Transportasi dan seterusnya kan untuk mengantarkan barang, untuk macam-macam lah ya, itu semuanya kan membutuhkan minyak. Gitu. Nah kalau minyak ini kemudian di model eh, bukan wujud apa pengelolaan negara terhadap rakyat, riayah itu apa ya? Mengurusi pengurusan negara terhadap rakyatnya dan berubah menjadi pengurusan antara bisnis, gitu ya, antara penjual dan pembeli, ya maka eh, yang terjadi adalah terjadi kenaikan harga atau penurunan harga yang naiknya tinggi, turunnya sedikit, naiknya tinggi, turunnya sedikit, seperti itu. Karena mengikuti harga pasar. Harga pasar itu kan bisa di apa? Ada yang bisa di create, ada yang memang itu alami. Oke.
Nah, negara wajib melayani rakyat sebaik mungkin dengan mensejahterakan dan membuat kesejahteraan rakyatnya. Jadi semestinya apa negara itu benar-benar bisa mengawasi pengelolaan BUMN itu sesuai dengan aturan Islam. Itu bukan malah negara membuat aturan sesuai dengan aturan kapitalis sekuler. Jangan seperti itu. Kemudian solusi tahapan yang selanjutnya adalah atau solusi yang kedua, 1 dan 2 itu ya secara satu kesatuan ya, tidak bisa terpisahkan. Syariat Islam menjadi standar untuk mengambil kebijakan memperinci secara detail, yakni mana kepemilikan pribadi, mana hak milik umum, mana hak milik negara, itu harus jelas. Dan itu harus disampaikan kepada rakyatnya, pada masyarakat, biar tidak terjadi salah paham dan salah mengambil. Ya. Nah, bagaimana dengan BUMN? BUMN itu sebenarnya ada yang milik publik, gitu ya. Ada yang itu sebenarnya bukan milik publik, tapi milik negara, benar-benar milik negara. Kayak misalkan BUMN strategis untuk pertahanan negara itu adalah milik pribadi, bukan milik pribadi, maaf, milik negara. Tidak boleh dimiliki oleh umum dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Ya. Misalkan BUMN untuk alutsista, misalkan gitu ya. BUMN alutsista itu adalah BUMN milik negara. Terus BUMN yang mengelola pelabuhan-pelabuhan, itu kan pelabuhan-pelabuhan itu kan di samping sebenarnya untuk kepentingan rakyat, tapi lebih utama itu adalah untuk kepentingan defense, pertahanan negara. Karena keluar masuk barang dan orang itu dari situ, dari pelabuhan maupun dari airport ya, airport. Dari laut itu pelabuhan, dari udara itu adalah airport. Terus dari darat gimana? Dari darat itu ya tempat penjagaan perbatasan negara, keluar masuknya barang dan jasa dari luar negara itu harus benar-benar dikelola oleh misalkan BUMN yang strategis itu. Gitu. Tujuannya adalah untuk defense keamanan negara. Nah, kalau bagaimana dengan BUMN milik umum? Ya, BUMN milik umum itu adalah dasarnya adalah kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. An-nas al-muslimun an-nas syuraka fi thalathin, fil ma' wal kala' wan nar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalau Imam Ahmad itu menambahkan wa thamanuhu haramun, dan harganya itu haram. Harganya itu maksudnya harga untuk mengambil keuntungan untuk pribadi itu haram. Gitu. Ya, berdasarkan hadis itu, maka sumber daya alam yang dikelola oleh BUMN itu tidak boleh dimiliki oleh individu atau diperjualkan kepada person. Kemudian person atau perusahaan swasta itu kemudian mengelola hasilnya dijual kepada orang lainnya, termasuk rakyat kecil. Nah, itu malah jadi mahal harganya. Sumber kekayaan tersebut dikelola oleh negara. Dalam hal ini BUMN itu diberi amanah untuk mengelola sesuai dengan aturan Islam dengan sebaik-baiknya. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya ya dikembalikan kepada rakyat. Misalkan hasil dari pengelolaan minyak, gas, dan mineral lainnya, itu hasilnya itu untuk misalkan untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, untuk keamanan negara, ya, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi dalam Islam itu kesejahteraan itu tidak hanya dirasakan oleh orang Islam saja, tapi seluruh rakyat, termasuk Nasrani, Yahudi, Majusi, dan seterusnya. Bahkan yang tidak beragama pun dia akan mendapatkan pendidikan gratis, keamanan gratis, kesehatan gratis.
dari sumber ini. Gitu ya. Jadi itulah sistem Islam. Ya. Keberadaan BUMN itu untuk mengelola sumber daya alam, termasuk itu ya. Tidak jadi ada BUMN itu yang fokusnya itu memang untuk mengelola sumber daya alam. Tapi ada BUMN itu yang fokusnya itu untuk khidmah melayani rakyat tanpa memikir untuk pemasukan negara sebagai penopang APBN, bukan menggerogoti APBN. Dan yang ketiga adalah ada negara BUMN yang strategis untuk pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara. Itu. Kemudian juga pengelolaannya perspektif Islam tadi. Mana milik pribadi, mana milik umum, mana milik negara itu harus jelas. Sehingga tidak boleh dikelola oleh asing atau swasta. Kalau toh dikelola oleh asing maupun swasta, itu akadnya adalah akad ijaroh. Gitu ya, kalau terpaksa seperti itu. Akad ijaroh itu apa? Akad kerja pegawai, sebagai pegawai, bukan sebagai mitra. Mitra dalam hal ini adalah sebagai model royalti atau bagi hasil, tidak seperti itu. Nah, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Salahuddin atas pemaparan pada diskusi di kesempatan ini. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah setia menonton hingga akhir diskusi ini. Saya mewakili segenap reku yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada diskusi yang tentunya akan lebih jauh menarik dengan narasumber yang luar biasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.